Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة على نية القبول والتمام كل الصول والمأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى الروح خصوص المؤلفين الكتاب للإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد الحبيب الله ابن علوي بن محمد الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسر شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara, Bapak Ibu jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Rawdatul Mustaghfirin yang saya hormati dan muliakan, dan semua yang hadir di pagi ini yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur pagi ini bisa bermuajah kembali, bisa berkumpul bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Ini pagi yang insya Allah diberkahi oleh Allah, pagi yang selalu diturunkan rahmat oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan aktivitas paginya. Artinya dia selalu rutin berjamaah, rutin berzikir, karena setiap pagi itu Rasul selalu berdoa untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku di waktu paginya. Maksudnya umatku yang hadir di majlisku, yang senantiasa sholat subuh berjamaah, yang senantiasa melakukan aktivitas pagi di dalam ubudiyah, di dalam ketaatan, maka berkahi mereka. Jadi orang-orang yang sekarang pagi ini berjalan untuk meraih ridho Allah, insya Allah berkah. Nah, itu udah jadi jaminan Rasulullah, saudara. Jadi nggak usah khawatir ya. Orang yang sering bangun pagi, dia subuh, dia berzikir, dia nuntut ilmu, diberkahi oleh Allah, insya Allah. Nah, itu janji daripada Allah dan Rasulnya dalam doanya. Nah, saudara, kita akan lanjut kembali kajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah,
Bahasan kita masih melanjutkan tentang kelompok manusia di dalam angan, ya, di dalam angan-angan atau bercita-cita. Dalam hal ini ada 3 kelompok, ya. Yang 2 sudah kita uraikan, yang 3 pun sudah, namun belum tuntas penjabarannya, ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit dimutolaah di pagi ini 1, 2 dan masuk ke 3, terus dijelaskan penjelasan yang ketiga. Kalau yang pertama kita sudah paham, mereka adalah kelompok para nabi dan juga orang-orang yang siddiq, yang menuju kebenaran. Mereka adalah kelompok yang istiqomah di dalam taat dan selalu mengingat akan kematian. Ya, kalbu mereka selalu dihiasi dengan Allah. Artinya tercatat di dalam kalbu mereka itu adalah Allah, 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 akhirat, akhirat, akhirat saja. Nah, itu kelompok yang pertama. Dia enggak fokus pada dunia gitu. Jadi dunia itu bagi mereka jadi masalah bagi dia. Jadi dalam hal ini dunia itu sebagai tempat persinggahan saja. Dia tidak fokus sama dunia gitu. Fokus mereka adalah akhirat. Itulah kehidupan para nabi. Dan orang-orang siddiq yang mengikuti jejak-jejak nabi. Nah, ini kelompok yang paling bagus. Kelompok yang kedua, ini pada umumnya manusia berada di dalamnya. Ini bagi orang-orang saleh, orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan kebaikan. Wahumul muqtasiduna minal akhyari wal abrar. Nah, bagaimana cita-cita mereka? Ringan. Lahum amalun qasirun. Amal-amal mereka maksudnya di situ, angan-angan mereka itu ringan sedikit, dan mereka tidak dilalaikan, ya, dari harta mereka, dari dunia mereka dalam hal mengingat Allah. Intinya mereka tidak sibuk dengan urusan dunia. Kalaupun dia melakukannya, tetap dia ingat akhirat. Nah, ini tengah-tengah. Kelompok manusia ini adalah kelompok manusia yang bagus, yang baik gitu. Ini makom yang umumnya banyak orang-orang soleh berada di dalamnya. Dan yang tercela itu adalah kelompok yang ketiga, yang kemarin sudah kita ungkap sebagian. Siapa mereka? Wahumul maghruruna wal hamqalladzina tala alaihimul amalu jiddan. Mereka adalah orang-orang yang tertipu lagi bodoh, yang panjang angan-angan mereka di dalam dunia mereka, sehingga apa? Hatta ansahumul akhirah, mereka lupa dengan negeri akhirat, mereka lupa dengan akhirat yang dijanjikan Allah. Bahkan wa alhahum an dzikril maut, mereka itu lalai dari mengingat mati, ya, dia lalai dari mengingat mati, dan juga termasuk di dalamnya apa? Dia lupakan semua itu. Jadi seolah-olah dia itu hidup untuk selama-lamanya, begitu ya. Kenapa mereka lupa? Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya. Lantaran hati mereka sudah condong pada dunia. Dia cinta sama dunia sehingga lupa sama akhirat. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Sibuk sama dunia, dagang dari pagi sampai malam, pulang-pulang, ya, dagang ke sono kemari, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat, besok aktivitas dagang lagi, begitu seterusnya. Nah, itu namanya orang yang maghrur, ya, maghrurun, artinya apa? Yang tertipu. Mereka yang tertipu dengan dunia, bahkan mereka orang-orang bodoh. Nah, kalau udah seperti itu, celaka dia. Makanya kelompok yang ketiga ini termasuk kelompok yang celaka, yang jangan ada orang-orang beriman masuk ke dalam golongan ini, gitu saudara ya. Makanya kita takut kalau kita ada di dalam kelompok yang ketiga ini. Nah, segera kita beristighfar. Kalau kita cari dunia bukan nggak boleh, boleh selagi kita ingat Allah, boleh saudara. Bukan nggak boleh, cari dunia itu kebutuhan kita, ya, tapi kita dahulukan akhirat. Jangan sampai melupakan akhirat kita, ya.
Jadi Allah nanti akan berikan yang terbaik. Dunia kita cari, akhirat lebih-lebih kita cari. Gitu. Kalau kita dagang, ingat juga dong sama masjid. Gitu. Ya. Ya, kawan ya. Jadi ingat ya, dagang ingat sama masjid. Gitu. Punya kontrakan banyak, diingat juga sama masjid. Gitu. Tiap bulan ngambil kontrakan orang, kontrakan dia. Ya artinya diambilin tuh duitnya kontrakan. Mana? Ada juga jatah masjid? Ada. Ingat sama masjid, ingat sama musola, ingat sama sodako, ingat sama, itu namanya orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Jadi dia nggak tertipu dengan dunia. Begitu saudara ya. Jadi orang ketiga ini orang yang benar-benar melupakan kematian, seolah-olah dia hidup selama-lamanya dan nggak ada mati bagi dia. Begitu seakan-akan ya, seakan-akan begitu saudara. Nah, itu udah kita uraikan kemarin sebagian. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka orang-orang yang al-maghrurun itu adalah ya mereka selalu melihat ya sesuatu kehidupan dunia adalah segala-galanya bagi mereka, ya bahkan mereka tidak ingat sekali dengan kehidupan akhirat, bahkan memikirkannya pun tidak. Fattara ahadahum la yakadu yadhkurul akhirah wa la yatafakkaru fiha wa la yakhturu lahu amrul maut wa qurbul ajal. Maka mereka melihat, ya selalu melihat, la yakadu yadhkurul akhirah, hampir-hampir mereka tidak pernah ingat kepada kehidupan akhirat, wala yatafakkaru fiha, dan juga mereka tidak pernah memikirkan tentang akhirat, wala yakhturu lahu amrul maut, dan mereka juga tidak pernah terlintas di hatinya akan kematian, wa qurbul ajal, dan dekat pada ajal nggak pernah dia terlintas, seolah-olah dia tadi saya bilang hidup untuk selama-lamanya. Wa in khatara lahu nadiran lam yu'athir fi qalbihi syai'a, dan jika terlintas kepada dia ya satu ingatan kematian itu, misalnya terlintas ya, lalu apa? Wa in khatara lahu nadiran, tidak ada pengaruhnya bagi hidup mereka, tidak ada pengaruhnya. Lam yu'athir fi qalbihi syai'an. Lam yu'athir, jika ketika terlintas dalam hatinya, lam yu'athir, ketika kematian itu terlintas, sedikit terlintas ya, wa in khatara lahu nadiran lam yu'athir fi qalbihi syai'an, tidak sedikit pun ya ada pengaruhnya bahwa untuk merubah dalam hal ini ketaatan dia kepada Allah dan ingat sama Allah. Wa in khafa min ta'thiri fihi sarafahu anhu wa adkhala ala nafsihi ma yunsihi dzalik hatta la yatasawwasu alaihi iqbaluhu ala dunya wa tamattu'u bilazzatiha wa syahwatiha. Nah, itu pengaruhnya dalam hidup dia. Ya, wa in khafa min ta'thiri, dan jika ketika ia takut akan kematian, misalnya min ta'thirihi, akan pengaruh kematian ya di dalam hatinya, sarafahu anhu, maka ia memalingkan dari hatinya akan ingatan pengaruh kematian itu. Jadi kalaupun ada pengaruh kematian gitu ya, dia buru-buru palingkan hatinya supaya lupa lagi sama mati gitu. Dia nggak merenung, dia nggak muhasabah, dia buru-buru lupain tuh kematian. Orang yang maghrurun begitu. Nah, dengan apa? Dia masuk ke dalam di dalam dirinya, dia masukkan ke dalam hatinya ma yunsihi dzalik, apa-apa yang menjadi lupa akan pengaruh kematian itu, hatta la yatashawwasu alaih iqbaluhu ala dunya, yang tidak menganjurkan kepadanya untuk berhadapan kepada dunia. Dalam artian gini,
supaya dia fokus saja kepada kehidupan dunia semata. Wa tamattu'u bilazatiha, dan juga mereka sibuk dengan apa? Dengan kesenangan-kesenangannya, dengan kelezatan-kelezatan dunia dan syahwatnya. Begitulah orang-orang yang magrur, yang celaka dalam hidup mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuh, gitu saudara ya. Jadi kelompok ketiga ini kelompok apa? Magrur, kelompok celaka ya. Kelompok yang celaka, magrurun. Ya, magrur itu celaka, artinya orang yang tertipu dengan dunia. Ya, jangan tertipulah sama dunia ya. Dunia tempat sementara kita, dunia tempat singgah sementara doang. Yang kekal itu akhirat gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Begitu saudara. Jadi jangan tertipu sama dunia yang sekarang kita lagi jalanin. Namanya dunia. Dunia itu hancur, fana. Dia akan musnah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang Allah ciptakan bakal hancur, bakal punah, bakal binasa, kecuali wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tidak akan pernah punah, yang tidak akan pernah hancur. Begitu saudara. Nah, ini yang perlu kita renungin, kita pikirkan. Ya, betul Pak? Ya, perlu kita pikirkan hal-hal yang demikian untuk meraih kehidupan akhirat. Ini kan kita orang-orang udah pada punya umur, ya. Udah ada umur, udah kesono nih, udah 40, udah 50. Ayo dah ingat sama Allah. Mau kapan lagi coba? Ya, mau kapan lagi? Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang umurnya sudah lebih dari 40, 50, 60, ajak dia. Kalau dia belum mau tobat, dia belum mau berzikir, rekrut, ajak dia. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo ibadah. Itu tugas kita saudara. Jangan kita biarin, jangan kita biarkan begitu saja. Kita mau nongkrong, kita mau ngaji, ada orang nongkrong untuk lagi apa, sibuk dengan dunianya, lagi main catur, lagi main gaplek. Ajak dia, ayo kita ngaji, ayo kita ibadah. Ajak dia, pelan-pelan ngajaknya. Lama-lama, insya Allah nanti ada hidayah di situ. Jangan didiemin Pak, jangan didiemin. Ya minimal kita ajak baik-baik dah. Kita ajak baik-baik. Jangan hanya fokusnya dunia, lupa dengan akhirat gitu. Makanya ada keterangan, ada orang rumahnya dekat masjid, dekat musola, tapi sepanjang hidupnya nggak pernah ke masjid dan ke musola. Tapi ketika waktu kematiannya baru masuk musola, baru masuk masjid. Musola, masjid, ngomong sama Allah, ya Rob, saya kagak sudi, saya nggak ridho. Waktu hidupnya yang seyogianya di masjid musola ditempatkan untuk mereka dulu. Sekarang begitu dia mati baru butuh aku, butuh masjid. Aku tidak ridho ya Rob kalau dia berada di dalam masjid musola ini. Sholatin di rumahnya. Begitu saudara, masjid musola marah. Mau begitu mati masuk musola, masuk masjid. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Ada, masuk masjid, masuk musola. Kemarin kemana ya? Burung batang dibawa-bawa dan sebagainya. Gitu, kudu malu kita sama Allah. Malu nih sama masjid, malu sama musola. Malu saudara, kalau mau mati doang masuk masjid. Dulu nggak pernah ya sholat di belakang imam, nggak pernah berjamaah. Tiba-tiba sholatnya di depan imam. Di depan imam. Kalau di depan imam ngapain? Ya mati, disolatin namanya ya. Jadi sholatin. Dulu nggak pernah sholat di belakang imam jadi makmum. Begitu mati sholatnya di depan imam. Jadi apa? Jadi orang mati diimamin, disolatin maksudnya. Gitu. Jadi jangan jangan kita melakukan hal seperti itu. Kita harus ingat gitu supaya benar-benar
kita ini diberi kebaikan oleh Allah, dan juga termasuk kita orang-orang yang selalu ingat sama Allah. Jangan juga kalau kita beribadah, kalau kita berzikir, kalau kita melakukan aktivitas yang bernuansa akhirat gitu, itu kalau kita melakukannya tulus karena Allah, jangan yang lain, jangan bukan karena Allah begitu saudara, karena itu akan mencelakakan kita. Kalau dulu pada masa khalifah, dulu ada anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu dalam satu riwayat kebiasaannya tuh kalau dia ngumpulin duit dia kumpulin, duit dia bukan duit orang. Kalau ente kan duit orang ente kumpulin, ya. Duit dia kumpulin gitu ya. Udah cukup rasanya tuh dia buat bebasin budak, memerdekakan budak. Karena dalam hadis itu orang yang memerdekakan budak dijamin surga oleh Allah. Ketika dia itu melebihi sedekah, Pak. Memerdekakan budak itu melebihi sedekah. Jadi ketika dia punya uang, dia kumpulkan, dia merdekakan budak-budak yang taat di masa itu. Jadi orang-orang yang taat di masa itu yang menjadi budak dimerdekakan tuh sama Abdullah bin Umar. Kenapa Abdullah bin Umar seperti itu? Karena ngikutin ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kebiasaannya pun begitu. Kalau ada uang dari Rasulullah dikumpul, kita dikumpul, udah cukup rasanya, bebasin budak-budak yang taat. Bebasin ya budak-budak yang taat tadi dimerdekakan oleh Siti Aisyah, diikuti oleh Abdullah bin Umar pada masanya. Kalau ada budak-budak ada di masjid itu yang taat, dibebasin sama Abdullah bin Umar. Dia lihat di Madinah budak taat, muter tasbih, zikir, ini benar-benar budak taatnya. Maka saat itu Abdullah bin Umar deketin, Fulan sini, bilang sama majikanmu, bilang sama tuanmu, aku akan merdekakan kamu, berapa kamu dibayar? Sampaikan. Wah, ini kalau pengen dimerdekakan girang Pak, gembira budak ini, lari kenceng. Dia menjumpai tuannya, saya mau dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, berapa harganya? Dibayar, berkali lipat pun dibayar, asalkan dia terbebas dari perbudakan dan menjadi orang taat. Abdullah Umar selalu mengintip orang-orang budak-budak yang taat itu dibebasin sama dia. Dulu kalau budak dimerdekakan tuh jadi wah luar biasa Pak, jadi luar biasa itu ya. Begitu seterusnya. Rupanya budak-budak yang lain ini pada iri, yang gak pada taat nih. Budak-budak yang gak pada taat nih iri karena mendengar Abdullah bin Umar selalu membebaskan budak-budak yang taat. Maka berbondong-bondong budak yang kagak sholat jadi sholat, budak yang gak ibadah jadi ibadah, pakai gamis, muter tasbih di masjid. Wah, sambil larak-lirik ngelihat Abdullah bin Umar, mana Abdullah bin Umar lewat nih gitu ya. Larak-lirik dia. Tetap Abdullah bin Umar mah kalau ada budak yang lagi taat berzikir, dia datengin, samperin, Fulan sini. Kamu budak? Iya. Bilang tuan kamu, saya merdekakan kamu. Bilang. Dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, begitu merdeka, mabok lagi, zina lagi dia. Iya. Nah ini juga buat apa? Buat pelajaran kita, kalau kita ngaji, kita ibadah, jangan semangat ibadah kalau lagi ada undian umroh. Semangat ngaji ibadah kalau ada hasil keduniaan, rajin, begitu nggak ada, nggak ngaji dia. Ada nggak yang begitu? Nah ini hati-hati saudara, jangan begitu. Kalau ada undian umroh, undian ini, dapat ini, ngaji rajin kemana-mana, berbondong-bondong. Ini pelajaran nih, sampai-sampai Abdullah bin Umar disampaikan oleh penduduk yang lain mengatakan begini, "Hei Abdullah bin Umar, kamu telah ditipu olehnya. Mereka adalah bohong, belagat taat, karena supaya dia dilihat oleh kamu. Kamu ditipu oleh dia." Tersenyum Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, kata Abdullah bin Umar,
man khada'ana billahi faqad khada'ana lahu. Siapa orang yang menipuku atas nama Allah, dia menipu atas nama Allah, maksudnya dia mengemas dirinya supaya menjadi orang taat, beribadah dan sebagainya. Dia tipu, padahal sesungguhnya dia adalah munafik, bukan orang yang demikian. Dia pakai nama Allah di dalamnya, maka sesungguhnya faqad khada'ana lahu, sungguh aku yang sedang menipu dia, kata Umar, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, aku yang sedang menipu dia. Karena itu perbuatan munafik. Kalau dia munafik kerjanya apa? Nipu Allah dan nipu orang beriman, padahal mereka sedang menipu dirinya. Mereka tidak sadar menipu dirinya. Baca surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Tuh saudara, makanya jangan sampai kalau kita berbuat baik itu ada hal-hal keduniaan baru kita kumpul-kumpul gitu. Kalau yang giliran nggak ada kopinya, nggak ada kuenya, nggak ada nasi uduknya, nggak ngaji dia. Nggak mau ngaji, nggak semangat, jangan, nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Kenapa? Corona buat alasan. Iya, makanya saya mau bilang juga pagi ini, Corona itu umurnya panjang. Iya, seria Corona umurnya panjang, Pak. Karena didoain sama banyak nenek-nenek dapat bantuan, katanya, Nek, nih dari Corona, nenek berdoa, moga Corona panjang umur, katanya. Ya, berkah hidupnya, makanya Corona panjang umur. Ya, moga tuh ya, moga Corona panjang umur, kata nenek-nenek, karena dikasih bantuan sosial dari Corona, tuh panjang umur tuh Corona. Iya, nggak mau pulang-pulang jadinya, tuh ya, nggak mau jadi pulang-pulang. Makanya saudara yang dirahmati Allah, ini penting. Jadi tadi Corona jangan jadi alasan juga ya, Covid jangan jadi alasan. Tetap kita jaga protokol kesehatan, kita ingat sama Allah ya, kita ingat Allah, kita selalu jaga kesehatan kita. Insya Allah ketika Allah yang kita ingat, Allah yang akan memberikan solusi buat kita gitu. Jadi Corona, Covid jangan dijadikan alasan gitu. Tetap aja kita tetap aja dalam hal berzikir ya, yang penting kita juga jangan menyepelekan gitu aja, jangan menyepelekan, tetap kita berdoa dan berusaha. Ini kadang-kadang ada yang kena ini, tutup masjid, tutup ini, nggak boleh gitu deh. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu, nggak apa-apa. Orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat dijaga sama Allah. Yang penting kita tadi tidak menyepelekan hal ini, jangan disepelekan, nggak boleh juga. Ya kalau orang menyepelekan, takabur, dia sombong, jangan. Tetap kita waspada, berdoa, karena ini adalah mara bahaya juga ya. Hari ini adalah ujian semua. Man kita ingat sama Allah yang memberikan segala-galanya, dan dia Allah memberikan masalah, turun juga mengeluarkan masalah. Tuh, jadi Allah yang mendatangkan masalah, ujian, cobaan, dia juga yang memberikan solusinya. Maka deketin Allah yang akan mencarikan solusi di balik itu semua. Begitu saudara. Jadi ingat sama Allah. Jadi nanti Allah yang akan ingat kita, memberikan bantuan kepada kita. Begitu saudara ya. Ada yang ngedoain Corona supaya panjang umur? Nggak ada, ya jangan sampai. Ya jangan didoain Corona, mah buru-buru cepat pergi dari sini, jangan panjang umur ya. Jangan panjang umur katanya. Ya. Ada yang bilang Corona itu jenis kelaminnya laki-laki. Karena iya, Corona, Corona, kalau perempuan Cirona gitu katanya. Katanya begitu, kalau laki-laki Corona, kalau perempuan Cirona gitu. Cirona. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah,
Ini penting buat kita supaya kita selalu ingat terus dengan Allah, jangan sampai menjadi orang yang magrur, yang tertipu sama dunia, begitu ya. Ya, beberapa bait lagi kita habis ini. Tapi walaupun panjang, gak jadi masalah, kita ambil beberapa bait aja. Wal amalu ala hadzal wajhi huwal amalul murdil mazmum alal itlaq wa sahibuhu minal khasirin alladhina alhathum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah. Wal amalu, angan-angan dari kelompok ini, huwal amalul murdil mazmum, adalah angan-angan yang membinasakan dan juga angan-angan yang tercela, alal itlaq, secara mutlak. Nah, ini sudah jelas kemutlakan celakaannya. Wa sahibuhu minal khasirin, dan pelakunya adalah orang-orang yang rugi, allazina alhathum amwaluhum wa auladuhum an zikrillah, di mana mereka adalah orang-orang yang melalaikan, yang dilalaikan oleh harta mereka, anak-anak mereka, an zikrillah, dari mengingat Allah. Tuh. Jadi kalau ada yang begitu berarti mereka adalah orang yang telah dilalaikan oleh harta mereka, anak mereka, dari mengingat Allah. Ini yang menjadikan rugi dia dan celaka dia. Wa sawfa yaqul indama yanzilul maut, indama yanzilul maut bihi wa yu'ayinul akhirah. Ya. Wa sawfa yaqul, akan berkata ia, indama yanzilul maut bihi, ketika kematian itu datang kepadanya, dia berkata, wa yu'ayinul akhirah, ia melihat dengan matanya di situ, saudara ya. Maka wa yu'ayin tu ain tu mata, wa yu'ayin, dia melihat dengan matanya tentang akhirat. Maka saat dia diperlihatkan akhirat yang begitu indah, balasan-balasan surga yang indah diperlihatkan gitu balasannya. Bahkan juga dia diperlihatkan tentang hukuman yang kelak dia akan dapati di neraka, begitu dahsyatnya. Maka saat dia diperlihatkan tentang akhirat dan balasan-balasannya, maka saat itu dia berkata, apa katanya? Yang dikutip dalam Quran, perkataan orang-orang yang magrur adalah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh. Ngomong dia, ya Rob, kalau tahu begini, balasannya sampai begini dahsyatnya ya Rob, katanya, maka bisa enggak dimundurin dikit, ada ya, dikit aja ajalku ini, dimundurkan sedikit aja ya, biar aku itu benar-benar kembali untuk melakukan sedekah, beribadah dan seterusnya. Dikit aja dah, tunda dulu ajalku. Ya, kira-kira bisa enggak begitu? Nggak bisa. Nanti tuh ngomong begitu orang-orang magrur tuh. Orang-orang yang magrur, yang tertipu, ngomong dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau pajukan, kau mundurkan dikit aja ajalku, mungkin gak begini jadinya ya Rob, gitu. Sekarang kan belum nih, sekarang nih belum. Makanya jangan sampai kita masuk perkataan ini. Ayo kita sibuk-sibuk dengan ibadah, sibuk dengan akhirat mulai sekarang. Kalau kita udah gak sibuk sama akhirat, nanti kita nyesalnya begini. Jadi kita akan berkata kepada Allah, nah begitu kemuliaannya Pak, Allah mah sayang sama kita. Betapa sayangnya, semua gambaran-gambaran akhirat udah dikasih sama Allah, udah dikasih semua sama Allah. Tuh nanti bakal begini manusia, udah diinformasikan. Tinggal kitanya mau nggak tobat sama Allah, gitu aja. Kalau kita mau tobat, beruntung kita. Tapi kalau kita semakin jauh, itu jadi masalah. Jangan jauh dari Allah. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat, Allah masih mau terima. Mau terima dosa kita, saudara ya. Insya Allah. Ya, jadi begitu saudara ya. Jadi begitu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia
semua nanti akan dibalas oleh Allah. Baik itu perlakuan yang taat atau perlakuan maksiat di dunia, ada balasannya dari Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, yang celaka. Maka kita pilih orang-orang yang selalu berada di dalam kebenaran. Nah, yang demikian itu saudara, tadi permintaan atau yang dia ngomong sama Allah orang yang magrur, ala wifqi ma dzikrillahi fi kitabihi haitsu yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Dikatakan di situ sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Allah melalui kitab sucinya Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian, wala auladukum, anak-anak kalian, an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang melakukan hal yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Rugi sekali saudara. Makanya supaya nggak rugi, kita beribadah taat. Dan ayat berikutnya menjelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi supaya kita enggak nyesel, maka segera kita beribadah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkan ya dari apa yang telah kami rizkikan pada kalian sebelum datang kematian di antara kalian. Fayaqul, maka orang-orang nanti kalau berbuat kemaksiatan, dia menjadi orang yang magrur, dia akan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani, yang tadi tuh, ya Allah sekiranya kau tunda dulu nih ajalku sebentar saja, ila ajalin qarib, maka aku akan lakukan apa yang dia lakukan. Mau melakukan apa orang yang menyesal tadi? Fa asaddaqa, aku akan benar-benar sedekah, wa akum minas salihin, dan menjadi orang-orang soleh. Itu kata dia begitu, pengen mengulang lagi. Dulu dia pelit, dia kikir, dia mau sedekah agar menjadi orang-orang soleh. Ya, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Ya, nggak akan pernah bisa diijabah oleh Allah karena kematiannya sudah datang. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tuh, dalam surah Al-Munafiqun ayatnya berapa? Ayat 9 sampai 11. Dikatakan wala yuakhirallahu nafsan, Allah tidak akan pernah mau yuakhirallah, ya, menunda daripada kematian atau menangguhkan dari kematian seseorang. Idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Dah, ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Nanti di belakang ada pertanyaan, dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.